Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mata kuliah Teori Didaktik Matematika yang beranggotakan kelompok saya sendiri yaitu Elvina Syafrika dan rekan saya ada Dini Suci Ramadhani dan juga ada Nurul Alia Rahmayuni. Nah, di sini kami akan mengajak kalian semua untuk melakukan virtual tour Istana Siak Sri Indrapura. Halo semuanya, jadi sesuai janji kami kemarin, kami sudah mengajak rekan-rekan semua virtual tour ke Rumah Tuan Kadi, tepatnya di Pekanbaru. Nah, nggak kalah seru juga, kami bakal ajak teman-teman semua buat virtual tour kembali, tapi ini berbeda sedikit. Kami akan mengajak ke Siak, tepatnya di Istana Siak. Jadi ikuti keseruan kami terus. Wah, akhirnya kita sudah sampai ya di depan Istana Siak. Lihat deh, bangunannya tuh megah sekali. Terus catnya yang putih itu bikin adem di mata kita. Bener nggak? Benar, bangunannya tuh kelihatan kokoh ya. Katanya sih dibangun itu tahun 1889 sama Sultan Syarif Hasim. Nah, terus itu dinamain Asyariyah Hasimiyah, di mana arsitekturnya itu gabungan Melayu, Arab, Eropa. Pantes aja keren banget. Tahu nggak sih, aku tuh langsung tertarik sama tiang-tiang yang ada di halamannya. Coba kalau kita hitung, semua kan kira-kira ada 10 tiang tuh. Nah, anggap aja jarak antara tiang itu ada sekitar 5 meter. Nah, berarti kalau gitu total panjangnya ada 10 dikurang satu. Terus kita kalikan sama 5. Kemudian hasilnya itu kan menjadi 45 meter. Kayak setengah lapangan bola mini nggak sih? Ya kan? Tapi ya, kalau dipikir-pikir, bisa juga dijadiin soal SD. Kayak misalnya nih, soalnya kayak udah terpikir gitu kan. Misalnya ada 10 tiang dengan jarak 5 meter antar tiang nih. Kira-kira berapa panjang total dari tiang pertama sampai terakhir? Kalau aku jawabannya pasti 45 meter. Wah, asik nggak sih belajar kayak gini? Jadinya tuh matematika kita bisa sambil jalan-jalan di halaman istana. Kayak di halaman istana aja tuh ternyata banyak matematikanya. Yuk kita masuk. Wih, aula utamanya aja luas sekali. Kira-kira kalau seluas ini berapa meter ya? Total semua luasnya. Kalau dilihat ya, misalnya kalau ukurannya 40 meter kali 25 meter, otomatis luasnya itu 1000 meter persegi. Kebayang nggak? Kalau misalnya ruang kelasnya itu rata-rata 100 meter persegi, berarti muat 10 kelas, berarti bisa muat 10 kelas nggak sih di sini? Jadinya tuh kayak rame nggak sih kalau murid-murid belajar di halaman Istana Siak gitu. Jadi kayak festival gitu loh. Iya sih, benar juga. Terus kita juga bisa bikin soal SD sih. Kayak misalnya nih, kita bikin jika luas aula itu 1000 meter kuadrat dan satu kelasnya lagi itu luasnya 100 meter kuadrat. Nah, berapa kira-kira kelas yang bisa muat di dalam itu? Kalau kita hitung kan jawabannya pasti ada 10 kelas kan yang bisa muat di dalam itu. Betul sih. Kalau Gen Z pasti suka banget kalau bayangin kelasnya mereka itu pindah ke istana. Oke, gimana kalau ruang tengah? Coba kalian lihat deh di plafonnya. Ada hiasan. Itu bentuk segi delapan nggak sih? Bagus banget ya. Oh iya, kalau segi 8 sudut dalamnya
berapa? Kalau rumusnya itu kan ada eh, Pi dikurang 2, terus dikali dengan 180. Terus jadinya 8 dikurang 2 dikali dengan 180 tadi. Dapat hasilnya itu menjadi 1080. Nah, kemudian dibagi sama 8. Berarti tiap sudutnya itu hasilnya 135 kan? Betul sih. Jadi kan tadi kan anak SD ngebayangin kalau saya pas dia berbun istana. Nah kalau buat anak SD ini pasti bisa nih ditanya begini. Kayak bisa kita tanya, berapa sih jumlah sudut dalam segi 8? Gak usah dihitung deh tiap sudutnya. Cukup totalnya aja nggak sih? Berarti totalnya itu 1080 derajat. Hasil itu kita sambil gambar segi 8 di papan tulis. Jadi pembelajaran selanjutnya tuh lebih joyful gitu loh. Iya, betul tuh. Terus kita juga mendapatkan mindfulnya juga karena mereka juga benar-benar memperhatikan secara detail dari ornamen istana Siak tersebut. Terus ya, teman-teman, kalau kita masuk ke ruangan samping kiri istana, kita bisa masuk nih. Lihat ruangan ini. Kalian lihat nggak sih ada jendela, lengkungannya tuh kayak setengah lingkaran. Itu keren banget ya. Hmm. Terus kalau diameternya 2 meter, berarti panjang lengkungannya setengah keliling lingkaran. Jadi, setengah dikali pi dikali diameter sama dengan setengah kali 3,14 dikali 2, hasilnya 3,14 meter. Wah, kalau gitu, jadi satu jendela itu punya lengkung 3,14 meter. Terus kalau ada 4 nih total jendelanya, berarti total jendela semuanya itu ada 12 meter, 12,56 meter. Oh gitu ya Kak. Cocok sih kalau misalnya dibuat soal. Kayak aku kepikiran gitu. Kalau misalnya ada soal nih, ada 4 jendela. Tadi kan berbentuk setengah lingkaran kan, di mana diameternya itu 2 meter. Kalau gitu, kira-kira berapa total lengkung semua jendelanya? Kalau aku sih ya, kalau setelah ditotal-totalin jawabannya itu 12,56 meter ya. Jadi asik gini nggak sih? Yang tadinya aku belajar lingkaran kayak susah, tapi sekarang tuh jadi nggak kaku karena aku bisa langsung lihat contoh nyatanya itu. Betul sih Kak, karena kita sambil virtual tour ini jadi kita bisa lihat contoh-contohnya. Gimana kalau kita ke ruangan samping kanan istananya? Kan tadi udah ke samping kiri. Jadi yuk ke ruangan kanannya lagi. Ayo kita sekarang ke ruangan samping kanan. Kalian lihat nggak sih di situ ada jam antik dekat dinding? Iya, jamnya itu nunjukin pukul 3 tepat. Jadi jarum jam di angka 3 itu, jarumnya itu kan di menitnya itu di angka 12. Terus sudutnya itu kan 90. Oh, 90 derajat ya Kak. Aku kepikiran sih. Kayak kalau buat anak SD pasti dia mikir gini. Misalnya lagi kalau jarum jam di angka 3, terus jarum menitnya itu di angka 12. Pasti sudutnya 90 derajat. Karena itu gampang dan juga jelas, kayak pasti terpikirkan. Ya nggak? Iya sih. Terus ya, seru juga nggak sih kalau anak-anak tuh disuruh praktek pakai jam mainan? Jadinya tuh biar lebih joyful. Karena kan anak-anak sekarang tuh kayak lebih lebih suka tuh yang nyata, terus kayak main sambil belajar gitu. Iya sih, Kak. Bener sih. Tapi coba kalian lihat lantainya. Motifnya tuh kan kotak-kotak. Kayak papan catur nggak sih?
ada 8 baris, terus kita kalikan sama 8 kolom. Jadi totalnya itu kotaknya itu kan ada 64. Wah, ini mah bisa dijadikan soal juga. Contoh soal lantai nih. Kalau lantainya tadi kan bermotif kotak 8 kali 8. Berarti jumlah seluruh kotaknya tuh pasti 64 kotak. Asik banget nggak sih? Dari tadi tuh ada matematikanya semua. Kayak ini kita jadi bisa belajar perkalian, tapi sambil lihat motif lantai di istana. Apa nggak makin seru coba? Betul sih Kak, berarti eh, kita harus ajak teman-teman untuk eksplorasi lebih luas lagi tentang Istana Sia ini. Karena banyak aspek matematisnya ya ternyata dari geometrinya, sudut-sudutnya gitu. Kita bisa lihat bukan tentang keindahan Istana Sia aja, tapi itu tuh banyak aspek matematisnya yang bisa kita pelajari. Apalagi kalau dari sekarang ini kan kayak lebih menyenangkan kalau lihat ke kehidupan nyata ya, kayak lebih pasti lebih nyantol lah di otak kita karena kita mengalaminya langsung. Nah, berarti jadi dari halaman depan sampai ruangan samping kanan, kita udah ketemu banyak banget nih matematikanya kan. Terus juga dari panjang tiangnya, luas aulanya, segi 8, kemudian ada jendela lengkung, jam, sampai motif lantai. Banyak kali kan? Betul sih. Dan semuanya itu bisa dijadikan soal kontekstual. Karena mindful. Anak-anak itu memperhatikan detailnya. Terus kalau dari segi meaningfulnya, karena kan ini terkait budaya ya. Jadi meaningful dan joyfulnya itu karena belajarnya sambil cerita dan siswa ini diajak berimajinasi. Pokoknya pasti seru banget sih. Kapan-kapan kita harus virtual tour ke tempat yang lebih seru lagi. Setuju banget. Karena belajar matematika di Istana Siak tuh kayak kita tuh lagi wisata sejarah, plus kita dapat kelas berhitung yang bener-bener seru. Jadi belajarnya itu bukan cuman kayak menghafal, kan kalau cuma menghafal bosan, tapi kita ini langsung ke pengalaman nyata kita, jadi tuh lebih makin seru. Nggak sabar sih Kak. Wah, makin cinta deh sama budaya sendiri kita. Kapan nih, kapan-kapan kita beneran ke Istana Siaknya? Ayo lah, aku pengen banget nih. Biar kayak kita lebih belajar aspek matematis dari instansianya itu. Kayak realistisnya tuh gimana sih? Harus cari yang juga kan, biar lebih Betul. tereksplor gitu. Kita juga harus ajak rekan-rekan yang lain. Benar. Oke lah rekan-rekan. Itu tadi virtual tour kami dari Istana Siak. Jadi kita akan virtual tour kapan-kapan ke tempat yang lain dan juga real tour ke Istana Siak. Ditunggu ya. Oke rekan-rekan, jadi itu tadi virtual tour kita, tapi bukan cuma sekedar virtual tour, tapi kita juga belajar matematikanya, ya enggak? Terus lebih lebih makin seru. Oke, next time kita bakal buat lagi nggak sih? Nah, untuk saat ini mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dan kami ajak kalian untuk bermain sambil belajar matematika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.